A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukarramin yang kami hormati, para habaib, para masayah, para kiai, para jami'il muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat rahimakumullah. Izinkan kami atas nama keluarga dan murid dari sahibul hal Sayyidil Walid Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar membacakan sekelumit wasiat dan nasihat yang pernah disampaikan oleh beliau di dalam berbagai macam kesempatan. Wasiat dan nasihat ini dikumpulkan oleh murid-murid beliau, baik tertulis di dalam catatan-catatan mereka atau di dalam bentuk pembicaraan langsung. Sedangkan kami penyusun hanyalah merangkai kata-kata supaya lebih mudah untuk difahami. Jika ada kebenaran, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari wasiat dan nasihat yang akan disampaikan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian wasiat dan nasihat Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar di dalam berbagai majlisnya. Beliau pernah berkata di dalam sebuah majlisnya, jangan was-was terhadap apapun, karena was-was akan menurunkan kadar keimananmu. Jika manusia dalam keimanan dan keyakinan yang kuat, maka segala apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala akan terasa kecil dalam pandangannya. Jika keyakinannya kuat, maka godaan apapun di dunia tak akan membuatnya berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat bagi seseorang yang terkena penyakit was-was adalah menguatkan imannya. Tanpa itu ia akan tetap terkena penyakit was-was. Penyakit was-was jika tidak diobati maka akan menggerogoti keimanannya perlahan-lahan, hingga akhirnya ia menyandarkan segala sesuatu pada ikhtiarnya, bukan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam majlisnya yang lain beliau juga berkata, ada kalanya was-was dari nafsu dan ada kalanya dari godaan iblis. Was-was yang berasal dari iblis akan hilang dengan wirid atau doa tertentu. Akan tetapi was-was yang muncul dari dalam diri atau nafsunya akan sulit untuk diatasi. Karena nafsu jika sudah menguasai akan menarik orang tersebut ke dalam berbagai macam keraguan dan kebimbangan. Was-was menyerang manusia dalam urusan duniawi, ketakutan akan kekurangan harta, dan was-was di dalam beribadah. Untuk urusan duniawi, biasanya was-was menyerang hati manusia agar ragu terhadap pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-was dalam beribadah biasanya terjadi karena perbedaan pendapat para ulama tentang ibadah tersebut. Hatinya was-was dan bingung pendapat ulama mana yang akan dipilih dan diikuti. Apalagi jika ia tidak memiliki guru dan banyak membaca buku tanpa bimbingan seorang guru, akan menambah was-was dalam hatinya. Dalam was-was jenis ini, beliau Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar memberikan penjelasan bahwa mengikuti pendapat guru yang mutasil sanad keilmuannya akan menghilangkan was-was di dalam beribadah. Karena dengan bersandar kepada pendapat gurulah akan membuat hati menjadi tenang dan yakin. Pernah suatu ketika ada seorang murid beliau
sering membaca buku tentang pendapat perbedaan para ulama dalam suatu masalah fikih, hingga ia merasa was-was dalam setiap permasalahan fikih tersebut, bahkan berprasangka buruk pada beliau. Jangan-jangan apa yang diajarkan oleh Habib Idrus itu salah. Hal itu terus membuatnya was-was, hingga suatu ketika murid tersebut mengalami mimpi yang mengerikan, dan di dalam mimpinya tersebut ia seperti ketakutan. Lalu muncullah Al-Habib Idrus menolong murid tersebut. Ketika murid tersebut datang untuk menceritakan mimpinya, maka Al-Habib Idrus menjawab, "Apakah engkau masih belum yakin dengan apa yang saya ajarkan?" Lalu murid tersebut meminta maaf. Lalu beliau menjelaskan, "Kelak di akhirat engkau tidak akan ditanya tentang perbedaan pendapat para ulama. Engkau hanya akan ditanya tentang bagaimana ibadahmu, amalmu, niatmu, akhlakmu, perilakumu dan keluargamu." Dan di dalam majlisnya yang lain beliau juga berkata, was-was itu akan merusak tubuh dan membuat akal menjadi pendek. Biasanya orang yang terkena penyakit was-was akan selalu berprasangka buruk pada setiap orang. Begitulah gambaran seseorang yang terkena penyakit was-was. Al-Habib Idrus sering memerintahkan pada murid-muridnya agar melawan penyakit was-was ini dengan keyakinan dan keimanan yang kuat. Beliau sering memerintahkan muridnya untuk membeli rumah, mobil atau sesuatu yang dibutuhkan oleh murid tersebut, padahal murid tersebut tidak memiliki sejumlah uang. Namun beliau terus meyakinkan agar jangan was-was terhadap pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, agar muridnya yakin pada Allah dan agar muridnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bukannya menjadikan uang sebagai sandaran hatinya. Dan menurut sejumlah murid-muridnya yang mematuhi perintah beliau, banyak yang mendapatkan hasil seperti memiliki rumah, mobil dan kebutuhan yang lain. Hal ini beliau terus lakukan untuk mengikis was-was dalam hati murid-muridnya. Begitu pula di dalam urusan-urusan yang lain. Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar juga pernah berkata di dalam majlisnya yang lain, setiap manusia sudah diberi bagiannya masing-masing, maka jangan iri terhadap apapun yang diberikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan segala macam kehidupan kita sejak zaman azali. Hidup, mati, jodoh dan rezeki semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kita tinggal menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan syariat. Setiap manusia telah mendapatkan bagiannya masing-masing, tidak bertambah dan tidak berkurang, termasuk dalam hal rezeki. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar juga pernah berkata di dalam majlisnya yang lain, jangan gadaikan amalmu untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Berapa banyak manusia beribadah hanya untuk tujuan mendapatkan dunia saja. Ia lupa bahwa tujuan amal untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia seperti bertransaksi, menghitung untung ruginya suatu amal soleh. Jika ia menganggap akan ada keuntungan materi duniawi, akan dilakukannya, dan jika tidak ada keuntungan di dunia, maka ia akan tinggalkan. Orang-orang seperti ini akan sulit untuk beristiqomah di dalam suatu amal yang soleh. Orang-orang jenis ini hanya mendapatkan kemuliaan di dunia, ia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Oleh karena itu, hati-hatilah selalu memperbarui niat dalam setiap amal soleh yang dilakukan sangatlah penting. Dikarenakan niat seseorang dalam waktu ke waktu bisa berubah. Ada kalanya ia memiliki niat yang baik dalam satu waktu, namun di waktu yang lain niatnya mulai bergeser menjadi kurang baik. Di dalam majlisnya yang lain beliau juga menjelaskan betapa banyak manusia disangka mulia di dunia, namun ia tersiksa di alam barzah. Sesungguhnya alam barzah adalah pintu menuju akhirat. Jika seseorang mulia di alam barzah, maka itu adalah tanda kemuliaannya di akhirat. Begitu pula sebaliknya, dan seseorang akan melihat amal dan niatnya selama di dunia nanti ketika berada di alam barzah. Dan ini pernah diceritakan oleh seorang kiai yang kemudian menjadi murid Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar. Pernah suatu ketika
datang seseorang kepada Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar. Orang tersebut membantah setiap perkataan Habib Idrus hingga membuat Habib Idrus agak marah. Lalu orang itu ditantang, "Beranikah engkau melihat alam barzah?" Orang itu lalu menjawab, "Berani." Seketika Al-Habib Idrus mengusap wajah orang itu dengan tangannya, lalu menyuruhnya mendatangi kuburan keluarganya. Sesampai di kuburan keluarganya, ia melihat seorang keluarganya sedang disiksa hingga orang itu pingsan. Diceritakan oleh kiai tersebut, selama 7 hari orang itu jika makan dan minum akan muntah karena mengingat kejadian yang sangat mengerikan tersebut. Lalu kiai tersebut dan orang yang telah dibuka hijabnya oleh Habib Idrus tersebut datang kepada Habib Idrus dan bertanya, kenapa keluarganya disiksa sedemikian dahsyatnya, padahal setahunya keluarganya itu adalah seorang yang terkenal sebagai tokoh masyarakat. Lalu Al-Habib Idrus menjelaskan bahwa keluarganya yang disiksa tersebut ketika di dunia memiliki niat yang buruk di balik amal-amal yang dilakukannya, dan juga membenci para kekasih Allah dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah ia disiksa di alam barzah. Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar juga pernah berkata di dalam majlisnya yang lain, "Baguskan nasabmu mulai dari dirimu. Jika ingin memiliki anak yang saleh dan salihah, maka kedua orang tuanya harus saleh dan salihah terlebih dahulu. Orang tua harus berperilaku sesuai syariat, khususnya dalam syariat pernikahan. Harus faham bagaimana hukum-hukum di dalam pernikahan. Terkadang nasab orang tuanya baik, akan tetapi karena orang tuanya tidak menjaga syariat pernikahan, maka nasab anaknya menjadi tidak baik." Habib Idrus sering memberikan contoh dalam sebuah rumah tangga. Seringkali terlontar kalimat cerai dari seorang suami kepada istrinya. Berkali-kali seperti itu tanpa ia menyadari bahwa jika kalimat talak telah diucapkan, maka pernikahannya menjadi rusak. Jika pernikahannya secara syariat sudah rusak, lalu suami istri tadi melakukan hubungan dan menghasilkan anak, maka anak tersebut secara hakikat telah rusak nasabnya. Dan di dalam majlisnya yang lain, beliau juga berkata betapa banyak nasab yang terputus karena orang tuanya tidak berhati-hati dalam syariat pernikahan. Di dalam majlisnya yang lain, beliau sering memberi nasihat kepada para suami agar jangan mudah menjatuhkan kalimat talak kepada istri saat terjadi pertengkaran. Oleh karena itu berhati-hatilah, karena jika tidak berhati-hati, kalimat talak dari suami akan tetap berlaku meski semua orang tidak mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala hal. Di dalam majlisnya yang lain, beliau terus menasihatkan, berhati-hatilah dalam hukum pernikahan, karena hal itu sering beliau ucapkan. Dan di dalam majlisnya yang lain, beliau juga berkata, perbagus nasab dari dirimu, jagalah syariat Allah, dan didiklah anak-anakmu agar menjadi saleh dan salihah. Beliau Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar juga pernah berkata di dalam sebuah majlisnya yang lain, salawat itu dicintai oleh yang hidup dan yang mati. Salawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang agung bagi orang-orang yang beriman. Dengan memperbanyak salawat akan menjadikannya dicintai oleh Allah, Rasulullah dan para kekasih Allah dan juga semua makhluknya Allah. Salawat mengandung berbagai macam sir, asrar, keberkahan bagi yang mengetahuinya. Setiap salawat yang dibaca akan meninggalkan bekas di dalam hati, tubuh dan sekitarnya. Rumah yang di dalamnya sering dilantunkan salawat akan menjadi bercahaya, apalagi jika hati terkena cahaya salawat, akan menjadikan hati tersebut diberi ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula benda-benda di sekitar kita, jika seseorang rajin bersalawat akan meninggalkan jejak dimanapun ia berada. Beliau juga menjelaskan, sesungguhnya tanah yang kita injak, batu-batu, tumbuhan dan semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin mengetahui cahaya salawat yang dibaca oleh orang tersebut. Hanya manusia dan jin yang banyak terhijab dari cahaya salawat, karena manusia dan jin diberi nafsu oleh Allah hingga akhirnya nafsu tersebut membuatnya terhijab dari cahaya-cahaya salawat yang dibaca oleh seseorang. Beliau juga menjelaskan
bahkan penghuni alam barzah pun akan mengetahui seseorang itu ahli sholawat ataupun tidak. Ketika seseorang sudah berada di alam barzah, yang tertinggal hanyalah rohnya saja, sedangkan sholawat yang dibaca oleh manusia akan membuat roh menjadi kuat dan bercahaya. Penghuni alam barzah akan melihat dari cahaya yang dipancarkan dari roh manusia tersebut. Dan di dalam majlisnya yang lain, beliau juga menjelaskan sesungguhnya penghuni alam barzah mengetahui kedudukan manusia yang masih berada di alam dunia. Manusia itu menjadi terhijab di dunia karena nafsu yang menggodanya. Ketika manusia mengikuti nafsunya, maka kalbunya akan tertutup, hingga ketika ia memandang sesuatu, ia menisbatkan itu semua pada akal dan nafsunya. Ia tidak memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya, ketika manusia sudah wafat dan rohnya menuju ke alam barzah, nafsunya ikut mati bersama jasadnya, maka rohnya bisa memandang segala sesuatu dengan hakikatnya. Oleh karena itu, penghuni alam barzah mengetahui hakikat seseorang yang masih berada di alam dunia. Dan di dalam majlisnya yang lain, beliau juga berkata, perbaiki semua urusanmu di dunia, jangan mengambil haknya orang lain, dan jika memiliki salah, segeralah untuk meminta maaf. Beliau juga menasihatkan, jangan gengsi untuk meminta maaf kepada siapapun. Hal ini banyak terjadi pada diri beliau sendiri. Beliau sering meminta maaf kepada murid-muridnya dan bahkan kepada anak-anaknya sekalipun. Pernah beliau mendatangi kamar saya penulis hanya untuk meminta maaf atas ucapan beliau. Dan beliau juga berkata, orang tua atau guru itu kadang bisa benar dan juga bisa salah, dan anak atau murid tidak selalu salah. Beliau orang yang tegas dalam syariat namun lembut dalam perilaku. Begitulah pandangan para murid-muridnya beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Allahumma ya Allah, perbaiki keadaan hati-hati kami, perbaiki hubungan kami denganmu ya Allah, perbaiki hubungan kami dengan nabimu, perbaiki hubungan kami dengan makhluk-makhlukmu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa keluarga kami, dan ampuni dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, berilah kami rahmatmu di dalam kehidupan dan kematian kami, dan berilah kami rahmatmu di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, angkatlah kesusahan-kesusahan kami, kabulkanlah hajat-hajat kami, dan lapangkanlah kehidupan kami. Allahumma ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang mencintaimu di dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.